Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى فلمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى ولمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك الحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد تقبل نيتنا يا رب بالمصطفى ولمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد تقبل دعاءنا يا رب بالمصطفى ولمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد تقبل مقصودنا يا رب بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه مانت حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus DKM Masjid As-Salam Al-Jami wabil khusus Ustadz Jamaluddin beserta jajaran serta jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita bisa dipertemukan oleh Allah yang tentunya pertemuan ini amatlah indah. Karena pertemuan ini dipertemukan oleh Allah dalam rangka meningkatkan ibadah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan ini sangatlah indah karena kita baru saja melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah pula. Dan pertemuan ini sangatlah indah karena pertemuan ini kita sambil menunggu datangnya waktu salat setelah kita melaksanakan salat. Dan pertemuan ini sangatlah indah karena pertemuan ini kita berada sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi di Raudhatul Jannah, yaitu di taman surga gitu ya. Sehingga pada saat ini kita patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membasahi lidah bibir kita dengan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tetap tercurah pula kepada baginda alam nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya kita aturkan salawat dan salam, kepada para sahabatnya sampai kepada kita di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Tetapi alhamdulillah bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita masih tetap istiqomah menjalankan risalah yang dibawa oleh baginda Nabi, berharap istiqomah dalam ketaatan ini mampu kita lakukan sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita udah sampai mana ya? Barangkali ada yang punya catatan. Ini saya kagak bawa kitab yang biasanya. 397 bener ya? Mohon maaf waktu kemarin itu posisi di luar prediksi. Dari Bogor ya, rupanya banyak kendala di jalan mau arah pulang. Biasa kalau pengen pengajian mah ada banyak kendalanya. Hujan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah guru kita bisa bisa membadalkannya. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saat ini kita sudah masuk di bulan Muharram atau masih di bulan Zulhijjah nih? Masih di bulan Zulhijjah. Tepatnya di tanggal 30. Berarti besok udah tanggal 1 gitu. Berarti ini akhir tahun nih saudara ya. Umat Islam gak sadar saat ini lagi hari mau di akhir tahun ini. Yang tentunya namanya orang kalau udah mau di penghujung akhir, Masya Allah bahagianya. Bahagia karena memang di akhir tahun ini tentunya di penghujung akhir bulan Dzulhijjah yang kita tahu sendiri bulan Dzulhijjah itu salah satu bulan dari tahun Hijriyah yang urutan yang ke-12, berarti di akhir. Dan banyak
para ulama-ulama yang mengarahkan kepada kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa banyak-banyak muhasabah atau introspeksi diri di akhir tahun. Tapi setidaknya kalau masih di bulan Dzulhijjah mah tuh daging kurban masih ada atau udah habis tuh? Habis ya. Ada yang daging kurban sampai mau mendekati tahun berikutnya masih ada gitu ya. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita tahu daripada guru-guru kita yang mengajarkan bahwa tidak ada lain Allah menciptakan kita sebagai hambanya, sebagai manusia, tidak lain hanya untuk ibadah. Yang di dalamnya dia profesinya sebagai, yang di dalamnya melaksanakan sholat ibadah, yang di dalam ibadah itu baik itu sholat, puasa, zakat, haji, ataupun di dalamnya itu yang berkaitan erat dengan masalah kehidupan kita di dunia sesuai dengan profesinya, baik itu dia kasabnya, kerjanya mencari nafkah untuk keluarga, masuk dalam kategori ibadah, membantu tetangga yang kesulitan, bagian daripada ibadah. Semuanya itu dari pertama kita tidur sampai kita kembali ke tidur itu diusahakan semuanya bernilai ibadah. Semuanya bernilai ibadah. Lah kan dalam hidup kita suka ada namanya nyari duit gitu ya. Lah bisa dijadikan aktivitas itu bisa bernilai ibadah dan ibadah bisa menghasilkan pahala. Yang penting tergantung daripada dia punya hati niatnya. Makanya dalam hal yang demikian penting bagi kita sebelum memasuki awal tahun baru islahun niatnya harus kita jalanin, memperbaiki niat. Sama seperti kalau kita kaitkan kepada ibadah yang namanya ibadah haji, Pak. Ibadah haji itu ada di dalam rukun Islam yang keberapa tuh? Yang kelima ya, yang kelima. Kalau bicara mengenai tentang rukun Islam yang kelima, Al-Quran sangatlah menarik, sangatlah menarik ke arah rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Sampai Syekh Sulaiman Jamal dalam kitab Jamal, tafsir Jamalnya, beliau mengatakan dari rukun Islam yang kelima, Al-Quran membicarakannya sangat berbeda di bagian rukun Islam yang kelima ini, yang haji. Di dalam Al-Quran Al-Baqarah Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrota. Sambungin Pak, jangan pura-pura kagak tahu. Wa atimul hajja wal umrota lillah wa atimul hajja wal umrota lillah, garisin lillah, sempurnakan haji dan umrah lillah, karena Allah. Itu perintah tuh Allah, lillah. Kemudian dalam surah Ali Imran Allah berfirman, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah, manusia menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu di perjalanan. Berarti ada kalimat lillah. Sedangkan hal itu ditelitinya dengan rukun-rukun sebelumnya, salat. Perintah Allah tentang salat dalam Al-Quran, aqimus shalah. Ada gak lilahnya? Aqimus shalah
lillah. Ada yang mengiringi lillah dalam ayat itu. Aqimus sholah. Nggak ada. Aqimus sholah lillah. Nggak ada. Kemudian zakat. Wa atuz zakat lillah. Nggak ada lillahnya. Haji. Kutiba alaikumus siyam lillah. Nggak ada lillahnya. Sholat nggak diiringin lillah sama Allah. Zakat nggak diiringi, kemudian ke puasa nggak diiringi. Haji wa atimmul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berarti lillah. Kalau sholat agar sah ibadahnya, dia harus melaksanakan, memenuhi syarat dan rukun sholat. Syarat udah semua, tinggal rukunnya dalam pelaksanaan sholat. Dan melaksanakan rukun itu kagak beda tempatnya di situ aja. Dia sholat melakukan rukun sholat, ruku, tetap di situ nggak kemana-mana dia. Kemudian i'tidal, ruku, sujud, rukun, ruku, di situ aja kagak kemana-mana. Tapi kalau haji melaksanakan rukun, dia enggak berada di dalam satu tempat. Meskipun jaraknya harus jauh dia tempuh, dari mikot ke Ka'bah, kemudian sa'i dan lain sebagainya, wukuf, enggak di dalam satu tempat. Padahal masih dalam satu ibadah. Masih dalam satu ibadah. Salat dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Diakhiri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah masih di situ dia mah, kagak kemana-mana orangnya. Kalau haji dimulai dari ihram, terus bergerak badannya dan sebagainya. Maka Allah menekankan dalam mematuhi perintah Allah lillah, karena Allah. Sebab kenapa? Orang yang lillah sampai di Mekah, ya, melaksanakan ibadah haji maupun umroh, jauhnya tempat dia nginep ke Masjidil Haram, nggak soal sholat, tetap kudu di masjid gitu. Aduh, gue jauh banget nih dari tempat penginapan ke Masjidil Haram. Emang berapa sejauhnya? 10 kilo. Jauh itu, jauh banget. Jauhan mana? Dari Indonesia ke Mekah. Ya dari Indonesia. Lah ngapain udah sampai di Mekah ke Masjidil Haram kagak nyampe untuk melaksanakan sholat. Rata-rata ibadah sholat 5 waktu, kalau lillahnya, dia perkara niat, lillah islahun niatnya itu kurang kuat, adalah di penginapannya jadi, yang penting masih ada di lingkungan tanah haram gitu. Padahal ibadah di Masjidil Haram amatlah besar keutamaannya. Kalau lillahnya mematuhi perintah Allahnya benar-benar kuat dan kokoh serta teguh, sampai di sana enggak banyak perkataan yang sia-sia. Aduh, tahun ini haji kita panas banget ya. Kata temannya, lu datang ke sini pengen haji apa cuman ngecek cuaca gitu ya. Panas gitu ya. Kalau nggak ada perkara tuh, orang yang lilahnya bener, jauhnya kayak apa dia ditempatin tempat penginapan, nyampe lillah. Beratnya kayak apa kita selesai aktivitas kita kerja tiap hari, pas setelah pulang lingkungan ada pengajian mah sampai. Kalau lillahnya untuk ngaji benar-benar ada tuh gitu. Nah kemudian kan setiap orang yang mau melaksanakan ibadah haji pasti pengen, berharap hatinya dari ibadah haji itu mendapatkan anugerah yang paling besar yang Allah berikan di sisinya, yaitu anugerah haji yang mabrur. Makanya
Ada seorang ulama dari Mesir ya, dari Mesir, Sayyid Syekh Hasanin Makhluq. Beliau mengatakan dalam kitab Dalilul Hajj, wa'lam anna lil hajjil mabruri adaban salasatan. Ketahuilah wahai saudaraku bahwasanya untuk memperoleh haji yang mabrur itu harus menjalani dan melaksanakan 3 adab. 3 adab. Yang pertama adabun qoblal hajj. Yang pertama adab sebelum dia berangkat haji, sebelum dia haji. Apa itu? Yaitu yang pertama, yang paling pokok, islahun niat, meluruskan niat. Maka banyak para komentator, para ulama mengenai tentang niat, betapa amat sangat pentingnya seseorang dalam melakukan, ingin menjalani, melaksanakan kegiatan hal yang baik, harus disertai dengan benar-benar niatnya itu tulus karena Allah. Sebab kenapa? Niat yang baik membuka sejuta kemudahan dalam setiap apa yang dilakukan. Kan setiap apa yang kita lakukan itu kan ada aja kendalanya, ada aja kesulitannya, ada aja rintangannya. Lillah, niat karena Allah. Dia melakukan pekerjaan ini niat karena Allah. Ia sandarkan semua yang dia mau lakukan itu kepada Allah. Di dalamnya ada kesulitan, Allah buat urusan itu jadi mudah. Kenapa? Disandarkan amal kebaikannya kepada Allah. Sehingga apa yang di dalamnya ada rintangan, Allah berikan kemudahan. Maka seperti itu. Islahun niat, adab sebelum pergi haji. Kemudian tobat. Alhamdulillah tahun ini saya bisa tobat nanti di Mekah. Tobat jangan udah sampai sono. Sebelum ke sono tobat gitu. Ini mah pas di Mekah gua tobat. Sebelum ke sono, sebelum berangkat tobat. Mohon ampun kepada Allah yang berkaitan dosa-dosa pribadi dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, hilaf, lalai dan salah. Setelah itu meminta maaf kepada orang sekitar yang pernah ia barangkali sadar nggak sadar pernah melakukan kesalahan. Datang ke tetangga, ketok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, tumben-tumbennya loh datang kemari ke rumah. Biasanya mah setahun sekali ketika lebaran. Enggak. Gue mah biasa ada keperluan. Keperluan apa? Datang ke sini nggak ada lain, cuman tujuannya minta maaf. Minta maaf. Emang lu punya salah apa? Namanya manusia kan, kita mah kadang suka punya salah bang. Sadar nggak sadar, pastilah ada salah. Terus maafin saya. Dalam bingung tuh tetangganya, nggak ada angin, nggak ada geledek, minta maaf dia, nggak biasa-biasanya. Gini, gue pengen berangkat haji, umroh, maafin ya. Biar ada biar nanti ketika di perjalanan itu Allah berikan kemudahan terhadap rintangannya, dikasih kemudahan. Selesai beres, ketok lagi sebelahnya pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada apa? Saya mau minta maaf. Doain saya mau pergi haji. Selesai, ketok lagi pintu sebelahnya. Itu kalau seandainya satu RT ada 80 kakak, itu 80 ketokan pintu. Kelamaan, bisa berapa waktu yang dia keluarkan habis untuk minta maaf. Buat surat undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kaum muslimin muslimat warga RT sekian. Saya mengundang kepada bapak dan ibu untuk hadir dalam rangka acara walimatus safar haji wal umroh atau umroh begitu. Pada tanggal sekian, jam sekian dan sekian. Akhirnya datang, kumpul.
Setelah kumpul, mulai deh tuh yang mau pergi, mau melaksanakan ibadah, ngomong minta maaf tuh. Yang tadi yang harusnya ketok pintu terlalu lama dikumpulin di dalam satu tempat, dia ngomong minta maaf kepada bapak dan ibu sekalian langsung gitu. Setelah itu ada simbolisnya jabat tangan. Bukan tamu undangan yang datang kemudian jabat tangan ke orang yang mau berangkat. Orang yang berangkat butuh maaf sama orang, maka dia samperin gitu yang ngeliling. Nah, maka Allah membuka. Itu salah satu daripada usaha untuk mendapatkan mabrur, diantaranya sebelum haji. Yang keduanya adabun indal hajj. Adab-adab yang harus dijalani untuk memperoleh derajat haji mabrur dari Allah, yaitu melakukan adab-adab ketika haji. Jaga lisan, jangan sembarangan ngomong gitu. Jangan ada di dalam Al-Quran itu wala jidalal fiyad, jangan fiha, jangan ada perselisihan dalam ibadah haji. Namanya sama-sama ibadah, saling bantu biar nanti Allah bantu. Ini nenek siapa nih, orang tua siapa nih, udah rentan nih. Akhirnya dipegang sama dia. Pas tiba-tiba hilang. Aduh, orang tua saya kemana? Kan lu yang nganterin dia itu ke suatu tempat untuk menuntun dan sebagainya. Percekcokan, pertikaian dalam masalah tentang ibadah di situ. Ibaratnya misalkan kalau seandainya ada acara gitu ya, ada acara maulid, ada acara apa, ada perselisihan. Ibaratnya dalam ibadah haji ada perselisihan di dalamnya. Jangan, bahaya. Membuat ibadahnya nanti akan rusak. Maka tidak boleh ada perselisihan. Kemudian yang ketiganya itu adabun ba'dal hajj. Adab-adab setelah ibadah haji. Dari sebelum, ketika, dan sesudah, ini semuanya harus dijalani. Maka insya Allah akan memberikan derajat haji yang mabrur. Tapi dari sekian itu, yang paling pokok dalam amal adalah islahun niat, meluruskan, memperbaiki niat. Maksudnya kita udah di akhir tahun dan kita sadar bahwa tujuan Allah menciptakan kita tidak ada lain hanya untuk ibadah. Mulai sekarang niatkan untuk tahun berikutnya, ya Allah, saya ingin memperbaiki diri dengan segala upaya dan usaha untuk memperbaiki diri. Dihitung-hitung perilaku kita tahun kemarin seperti apa, ya mulailah tahun ini kita mempersiapkan. Orang, kata Imam Ghazali, itu mempersiapkan sesuatu dalam hal melakukan kebaikan itu memang harus diharuskan, Pak. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ada adab mempersiapkan diri untuk melakukan sholat fardu. Sebelum datang waktunya dia sudah siap. Sebelum datang waktunya dia sudah siap. Islam itu mengajarkan persiapan dalam melakukan kebaikan. Dibuat random acara. Dan itu sudah diniatkan. Nanti saya bangun jam 3. Yang akan diisi waktu jam 3 sampai menjelang subuh dengan sholat tahajud, sholat tobat, sholat ini. Itu direncanakan tuh. Setelah itu masih ada sisa waktu dipakai tadarus Al-Quran. Setelah itu tinggal 5 menit lagi mulailah keluar dari rumah, berjalan menuju ke masjid dalam rangka melaksanakan ibadah. Ya Allah, saya keluar dari rumah menuju ke masjid, ini bukan perjalanan maksiat, ini perjalanan rasa takut kepadamu tentang hal-hal yang kekhawatiran untuk meninggalkan sesuatu yang wajib. Jadi dalam rangka meraih ridha Allah, perjalanan sampai di masjid, jangan kau sholat sebelum 2 rakaat tahiyatul masjid, setelah beres tinggal nunggu muadzin azan ketika sudah masuk waktunya, duduk aja diniatin itikaf
dapat lagi sunnah, ya. Niat itikaf, kemudian muadzin mengumandangkan azan, dengerin apa yang dikatakan muadzin, kita ikutin, kecuali 2 kalimat hayya yang kita jawab dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Terus saja dibuat rencana dari habis subuh nanti diisi dengan apa? Mungkin dengan berbagai macam zikir-zikir yang kita sudah biasa dan seterusnya. Amalan-amalan itu memang perlu dipersiapkan oleh kita dan berusaha untuk tidak melanggar. Soalnya orang suka udah dia yang buat, dia yang melanggar. Dikuatkanlah karena kurangnya, lemahnya niat tersebut. Maka disitulah. Nah kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini belum lama pembelajaran yang kita petikkan dalam hal perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail dan keluarganya. Ibaratnya itulah modal untuk kita berjalan ke depan menepaki tahun baru yang nanti akan kita temui insyaallah. Yaitu islahun niat berkaitan dengan masalah iman. Sebab ada pemikiran dari ulama kita dari hasil perjalanan peristiwa di bulan Dzulhijjah itu membuahkan pembelajaran pendidikan buat kita. Satu, Nabi Ibrahim gak mungkin dia mendapatkan gelar dari Allah kekasih kalau beliau tidak memiliki ilmu. Cuman kan ilmunya yang Allah sampaikan dalam bentuk petunjuk melalui melalui malaikat Jibril. Maka untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW di tahun baru nanti kita persiapkan lebih semangat lagi nuntut ilmu gitu, nuntut ilmu. Soalnya orang yang paling rugi, serugi-ruginya orang itu bukan orang yang rugi dalam perdagangan dunia, orang yang gak punya harta, benda, pangkat, jabatan gak punya harta. Bukan itu. Kata Nabi itu asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah. Orang yang paling rugi, orang yang paling menyesal, senyesal-nyesalnya itu orang di dunia kelak di akhirat, nyeselnya di akhirat, sadarnya di akhirat. Kenapa waktu saya hidup di dunia enggak begini. Jadi sadar kalau di akhirat baru sadar. Ada harapan untuk memperbaiki enggak tuh? Agak, tinggal pertanggungjawaban. Tapi ketika kita masih hidup di dunia nih, sadar ada harapan untuk memperbaiki. Lebih baik lagi. Kata Nabi, orang yang paling menyesal, senyesal-nyesalnya dia hidup di alam dunia, kelak di akhirat adalah rajulun amkanahu thalabul ilmi falam yatlubhu. Orang yang paling menyesal saudara di dunia kelak di akhirat adalah orang yang Allah kasih badannya sehat falam yatlubhu, tapi dia enggak mau untuk nuntut ilmu. Orang yang paling menyesal hidupnya dia nanti di dunia kelak di akhirat dikasih kesempatan waktu untuk bisa mencari ilmu falam yatlubhu, tapi dia tidak menggunakan waktu itu untuk nuntut ilmu. Itu orang yang paling nyesal. Ada orang yang enggak dikasih waktu, Pak. Ngelihat perkumpulan di majelis atau di masjid yang di dalamnya itu menyampaikan ilmu-ilmu agama. Dia melihatnya, ya Allah, kapan engkau kasih saya waktu untuk bisa nuntut ilmu kayak mereka. Sibuknya luar biasa.
hasrat hatinya kepengen orang, tapi nggak Allah kasih waktu untuk bisa hadir di tempat majelis ilmu itu. Ya Allah, kapan engkau berikan waktu saya agar saya bisa bisa seperti mereka duduk di tempat majelis ilmu. Sholat nggak pernah ketinggalan, cuman pengen ngaji susah karena kesibukan, sibuk dan sebagainya. Tapi di situ kita ketika di mana Allah berikan kesempatan, ambil kesempatan yang terbaik itu digunakan untuk yang lebih menguntungkan buat kita di dunia dan di akhirat. Maka kata seorang ulama Tarim ya, beliau mengatakan if'al syai'an, berbuatlah sesuatu. Berbuatlah sesuatu. Sesuatu apa yang harus ku perbuat, Bang? Sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat. Sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat. If'al syai'an, berbuatlah sesuatu. Sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan hidup kita dunia akhirat. If'al syai'an, berbuatlah sesuatu. Sesuatu yang apabila kita perbuat itu mendatangkan rahmat Allah, pengampunan Allah, kemudahan Allah semuanya. If'al syai'an, berbuatlah sesuatu. Kata beliau, sambung ucapannya, meskipun sesuatu yang kau perbuat itu di mata manusia tidak ada nilainya. Artinya perbuatan yang kecil dia lakukan itu dalam hal kebaikan dianggap remeh, tidak ada nilainya di mata manusia. Ngajak orang sholat, ngajak kumpul bersama para ulama, ngajak untuk gotong royong, ngajak untuk melakukan kebaikan, bantu orang, sama pokoknya ngajak yang amal baik itu amatlah kecil, ia dipandang manusia sampai nggak ada nilainya. Mungkin Pak, amal yang orang anggap remeh itu tidak ada nilainya, mereka menganggapnya. Mungkin amalan itu yang nantinya bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau seandainya kita bisa di akhirat selamat karena sholat kita, kayaknya sholat kita banyak kurangnya, puasa banyak kurangnya. Ya mungkin amalan kecil ini yang manusia anggap nggak ada nilainya, tapi Allah pandang ini adalah perbuatan yang kecil tapi diterima oleh Allah. Mungkin itu bisa jadi bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian itu yang pertama tuh, memotivasikan kita untuk tidak lain meningkatkan keimanan ini seperti kayak Nabiullah Ibrahim memiliki cinta kepada Allah, ya harus disertai dengan ilmu, maka tuntutlah ilmu. Kemudian dan itu orang yang memiliki keimanan dan ilmu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang nantinya diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala begitu besar dalam perkara dunia, tidak membuat dia lalai. Tidak membuat dia lalai. Sebab kenapa? Ya manusia ini kan pergantian tahun, makin tahun pergantian, umur kita secara perjalanan waktu mah bertambah, Pak. Tetapi hakikat umur kita mah berkurang. Tapi perlu diketahui, Rasul pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, yakbaru ibnu Adam, manusia apabila dipanjangkan umurnya, makin tua usianya, makin banyak dikuranginya nikmat. Manusia
ditambahkan umurnya, makin bertambah umurnya, makin banyak kenikmatan yang dikurangnya. Tapi sisi lain ada dua yang ditambah. Satu, makin bertambah umur, makin tua, makin banyak dikurangin. Mata yang awalnya jelas melihat, memandang, jadi dikurangi nikmat. Telinga udah mulai dikurangi nikmat. Makan yang biasanya sepiring dia habis mentung, ya. Setelah dimana usianya Allah tambahkan makin tua, itu jangankan sepiring, secentong aja masih ada sisa tuh orang tua kita makan, nikmatnya dikurangin. Istirahat untuk tidurnya dikurangin. Habis selesai sholat isya, tarik selimut, tidur. Dalam tidurnya terjaga, dikit-dikit bangun, lihat jam, tidur lagi, dikit-dikit bangun, dikit-dikit bangun. Lihat orang tua kita yang udah sepuh tuh Pak, tidurnya dikit gitu ya. Sama kayak kita, dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur gitu ya. Orang tua kita dikit-dikit bangun, dikit. Udah sepertiga malam, kelihatan oleh kita anak cucunya gampang banget tuh bangun dari tempat tidur ke kamar mandi untuk wudu, kemudian gelar sejadah, kayak nggak berat. Hari-harinya bibir basah melulu sama zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nenek gitu ya, yang udah sepuh, ya Allah, ya Allah. Sambil tidur bawa tasbih, ya Allah, ya Allah. Seperti kayak udah mempersiapkan segala sesuatu. Makan udah dikurangin, istirahat banyak dikurangin. Bertambahnya umur, bertambahnya pula kekurangan, dikuranginya nikmat. Tapi ada dua, bertambah umur banyak dikurangi nikmat, tapi yang dua malah ditambah. Apa itu yang dua itu? Yang pertama, makin ditambahkan umur, makin tua dia, maka yang dua ini makin bertambah seiring dengan bertambahnya umur. Wayak baru ma'ahu, yaitu hubbul mal, cinta ama harta. Meskipun umurnya bertambah tapi enggak kurang cintanya sama harta. Makin bertambah umur makin bertambah cinta dia sama harta. Lalu aki-aki emang kagak doyan duit, doyan harta yang ada dipertahankan. Umur terus bertambah, nikmat dikurangi, cinta sama harta kagak, malah nambah. Itu maka perlu iman yang untuk mengendalikan nanti itu. Harta bolehlah kita cinta sama dunia, tapi yang tidak boleh, apa kata Bung Roma, terlalu. Yang terlalu itu yang gak boleh. Terlalu cinta sama dunia. Sebab kenapa? Namanya yang terlalu, dia ngegantung di hati. Kalau waktu ajalnya tiba, batas ketentuan, ketetapan waktu yang Allah titipkan udah habis. Anak, harta, pangkat, jabatan udah selesai nih batas waktunya. Harus diambil. Orang yang udah ngegantungkan hatinya cinta kepada semua itu Pak, ketika berpisah berat. Gitu. Ketika berpisah berat, dia tidak ingat lagi akan suatu semua itu adalah milik Allah. Maka penting bagi kita memperkuatkan iman agar apa yang dititipkan oleh Allah saat ini kepada kita, harta, anak, pangkat, jabatan, dia itu akan mempergunakan semua anugerah itu untuk mencari kenikmatan di akhirat. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Carilah akhirat, carilah surga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Harta Allah berikan kepada kita, cari tuh surga akhirat dengan harta. Kalau cintanya enggak terlalu, harta itu mudah untuk disisihkan, dibagi-bagi untuk kepentingan umat. Pangkat jabatan, kekuasaan, cari surga dengan itu, maka dia akan berlaku adil dan lain sebagainya. Dunia tetap kita memiliki cinta, tetapi kecintaan terhadap dunia tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada
akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim udah berharap menunggu puluhan tahun kehadiran keturunan. Pas ketika lahirnya Ismail, cintanya luar biasa sama anaknya. Allah uji kecintaan Nabi Ibrahim ke anaknya dengan kecintaan kepada Allah. Akhirnya berhasil Allah menguji Nabi Ibrahim dengan lulus. Rupanya pas ketika pisau menempel di lehernya Nabi Ismail, disaksikan oleh para malaikat, semua pada bertasbih, bertahmid, bertakbir. Sampai kagum para malaikat, ada manusia yang cintanya kepada Allah lebih besar dibandingkan cinta dirinya kepada darah dagingnya sendiri. Takjub. Maka disitulah Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Maka persiapan kita dalam menghadapi tahun baru, iman harus kita kuatkan, niat harus kita perbaiki. Jangan lupa, karena untuk di tahun baru, untuk memperbaiki amal-amal kita harus disertai dengan ilmu. Ilmu ibadah tanpa ilmu tentunya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus lebih semangat mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dapat dari guru-guru kita ilmu ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin kulli salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lupa tadi ada satu, yaitu hubul mal, cinta sama harta. Yang kedua, bertambahnya umur, banyak dikurangi nikmat, tapi ada yang ditambah tulul umuri, yaitu panjang umur. Dia pengen hidupnya lama. Gitu. Kalau udah cinta sama harta, pengen hidupnya lama. Dua perkara ini yang makin ditambah umur, makin cinta sama dua perkara ini. Ya mudah-mudahan Allah melindungi kita dari hal itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup taklim kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.